Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lia Channel. Di video kali ini, saya akan memberikan materi pembelajaran kelas 5 semester 2 di tema 8, lingkungan sahabat kita, pada subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pada pembelajaran 1. Anak-anakku dimanapun kalian berada, tetap sehat dan tetap dengan prokesnya. Tetap semangat dalam belajarnya. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi pembelajaran di tema 8, subtema 3 pada pembelajaran 1. Kalian bisa menyesuaikan dengan buku tematiknya. Anak-anak, kita berkaitan masih dengan syarat-syarat untuk air yang bersih, air yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan teks yang ada di buku kalian. Judulnya adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana ya rasanya air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Persyaratan secara fisik diantaranya tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat atau sejuk. Tidak meninggalkan endapan. Itu persyaratan air secara fisik. Syarat yang kedua adalah syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Cukup yodium. pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai dengan 9,2. Syarat yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat dan sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah untuk menuju ke rumah-rumah penduduknya. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa air itu dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Setelah kalian membaca tentang teks bacaan tadi, kalian bisa langsung menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, satu diantaranya, apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Tadi dikatakan bahwa apa syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Air yang kita gunakan tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, dan tidak berbau apapun. Suhu antara 10 sampai dengan 25 derajat. Tidak meninggalkan endapan. Itu air yang layak yang bisa kita gunakan untuk sebagai air minum dan untuk memasak yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Ya sama seperti yang tadi bisa kita gunakan.
Ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Kalau untuk menyiram tanaman, kalian bisa menggunakan air dari bekas mencuci pakaian, mungkin bekas mencuci-cuci sayuran ataupun jenisnya, bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Lanjut ke berikutnya, kalian bisa mengisi di sini air untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini kalian bisa manfaatkan. Buat apa sih? Air yang kita gunakan untuk sehari-hari itu buat apa saja? Kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan dengan menggunakan diagram seperti ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.